Shalom, berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala. Hari ini mari kita buka hati kita untuk taburan firman Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang sangat baik, mengasihi, memperhatikan dan juga menjaga hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih hari ini kami akan kembali mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan secara singkat dalam Renungan Suara Gembala. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang menyatakan isi hati dan kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal hingga kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah Allah yang hidup, dari kitab Yesaya pasal 32 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Engkaulah yang menunjukkan kasih setia-Mu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, nama-Mu adalah Tuhan semesta alam. Besar rancangan-Mu dan agung dalam perbuatan-Mu. Mata-Mu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Tuhan yang Maha Kuasa, adil dalam segala rancangan dan keputusannya. Oleh karena itu kita harus percaya dan mengakui bahwa yang pertama, Allah adalah pencipta alam semesta. Ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ia menata dan mengatur letak-letak ciptaannya secara sempurna. Ketika bumi harus berputar, bulan, matahari, dan planet-planet semua yang ada itu diatur. Benih yang tumbuh, berkembang, menghasilkan buah, itu tidak lepas dari kontrol ilahi. Demikian juga kehidupan saya dan saudara. Kemudian yang kedua, Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Karena ia memiliki kekuatan yang besar. Dengan tangannya yang terentang, ia punya otoritas atas seluruh bumi. Tidak ada yang mustahil baginya. Kita layak untuk sujud, menyembahnya, meninggikan, mempermuliakan namanya. Jangan pernah memberontak kepada setiap hukum, ketetapan, dan aturan-aturan yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, supaya hidup kita ini ada dalam naungan kasih-Nya yang sempurna. Kemudian yang ketiga, Allah adalah pribadi yang maha adil. Ia menunjukkan kasih kepada beribu-ribu orang, kepada semua orang yang takut akan Dia. Tetapi ia juga membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau Allah mengasihi orang benar dan anak cucunya diberkati, demikian kalau orang yang berbuat tidak benar, dia akan diadili, dia akan dihakimi. Demikian juga anak cucu dan keturunannya. Karena Dia adalah Allah yang adil. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sembahlah Allah, pencipta alam semesta. Akuilah otoritasnya. Percayalah kepada kuasanya yang dahsyat, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Terimalah segala keputusan dan kehendaknya dalam hidupmu. Karena rencana dan kehendak Allah itu yang terbaik, itu yang terindah dalam hidup kita, orang-orang yang dikasihinya. Allah adalah pencipta alam semesta. Dia maha kuasa dan maha adil, yang mengasihi dan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kami percaya kepadamu, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Engkau yang berkuasa mengatur seluruh alam semesta beserta dengan isinya. Langit dengan segala planet, ada bulan, matahari, dan galaksi Bima Sakti. Demikian juga setiap makhluk hidup, tumbuhan yang ada di muka bumi. Semuanya itu ada dalam kontrol ilahi. Engkau yang mengatur tumbuhnya benih, berkembang, menghasilkan buah, menjadi sumber makanan bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Itu adalah rancangan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau juga Allah yang adil. Bagi setiap orang yang berbuat baik, yang tunduk dan taat kepada Tuhan, Engkau menyatakan kasih-Mu kepada beribu-ribu orang, kepada semua orang. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat tidak benar, yang hidup di luar kehendak dan hukum Tuhan, Engkau juga menghakimi, membalas
setiap orang menurut perbuatannya. Ganjaran Kau sediakan sesuai dengan apa yang kami lakukan masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Mohon kekuatan, hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan dari Tuhan, supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan, supaya kami hidup layak di hadapan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan hukum-hukum Tuhan, supaya hidup kami ini sekali lagi berkenan di hadapan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin.